wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma fakihna fid din wa alimna at-ta'wil. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa la yunsa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ya, silakan dibagikan admin untuk pembahasan kita di kesempatan kali ini. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hanya dengan izin dan kuasa-Nya lah kita alhamdulillah kembali bisa dipertemukan di pertemuan rutin ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita dan memberkahi kehidupan kita dan keluarga kita di dunia maupun di akhirat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan suri teladan yang terbaik bagi kita sekalian. Baik, kita mulai ya. Kita hari ini masuk di ayat yang ke-37. Kita masuk ke ayat yang ke-37. Ini masih sambungan sebenarnya dengan ayat yang sebelumnya. Allah kan menutup tentang, atau Allah menutup dengan kalimat sombong dan membanggakan diri. Sebentar ya. Ya, Allah menutup dengan kalimat innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri dan membangga-banggakan diri. Makanya bagi kita sebagai orang tua mungkin yang punya anak atau guru yang mengajar di sekolah, itu yang harus diberi atau motivasi yang diberi kepada anak-anak itu yaitu kebermanfaatan. Jadi kebermanfaatan, karena kalau yang difokuskan itu tentang kebanggaan, maka yang lahir itu hanya tentang gini, kalau kebermanfaatan dia akan fokus dengan apa yang nanti dia beri kepada orang lain, apapun profesinya. Jadi apapun profesinya, dan dia mengukur kesuksesan seseorang itu dari seberapa bermanfaat orang itu. Jadi dari seberapa bermanfaatnya orang itu, entah profesinya apapun, karena memang fokusnya itu adalah kebermanfaatan. Tapi kalau fokusnya itu adalah kebanggaan, ini bukan lagi tentang bukan tentang masalah kebermanfaatan. Mereka akan saling merendahkan dari profesi yang mungkin mereka lakukan. Mungkin misalnya begini, ada dalam satu kelas, kemudian gurunya bilang, jadilah orang yang membanggakan bagi orang tua dan guru-guru kalian. Ini merupakan motivasi yang positif tentu, dan itu yang diharapkan juga, penerimaan yang positif yang juga yang diharapkan oleh siswa dari guru itu atau anak dari orang tuanya. Tapi motivasi seperti ini akan melahirkan anak yang merendahkan profesi orang lain dan akan merasa apabila dia tidak mampu mencapai apa yang dia inginkan, maka dia mulai merasa dia tidak berarti ataupun tidak berguna. Jadi mulai merendahkan dirinya. Seperti itu ya, biasa, karena memang membanggakan diri ini identik dengan kesombongan. Kalau dia mampu mencapai apa yang dia inginkan, maka yang lahir adalah karakter yang menyombongkan diri. Kalau misalnya dia tidak mampu untuk mencapai apa yang dia inginkan itu,
kebalikannya, dia akan merasa rendah diri. Nah, dia akan merasa rendah diri. Mungkin teman-temannya memiliki profesi yang secara penilaian itu lebih baik dari dirinya. Seperti itu. Atau kita juga mungkin ya, masih ada berpemikiran seperti itu. Makanya kita dapati ada diri yang mungkin masih merasa rendah karena mungkin profesi saya hanya ini, sedangkan teman saya profesinya sudah seperti ini, atau mungkin pendapatan saya hanya begini, sedangkan pendapatan teman saya lebih besar daripada saya misalnya. Itu karakter seperti itu karena memang sebelumnya dibangun atas dasar kebanggaan. Dan lanjut juga, karakter yang begitu, karakter membanggakan kebanggaan itu nantinya akan lahir karakter yang tadi saya bilang, selain dia merendahkan dirinya, dia juga merendahkan orang lain. Oh, si Fulan pekerjaannya cuma ini. Itu satu sekolah dengan saya, satu kuliah dengan saya, dia S1, tapi dia cuma jadi ini. Tapi dia cuma jadi ini, misalnya seperti itu. Ya, begitu ya. Kita masih ada sih pemikiran seperti itu. Nah, makanya rubahlah pola seperti itu dan kita fokus pada kebermanfaatan. Di sini Allah sebutkan alladzina yabkhuluna. Siapakah orang-orang yang sombong itu, lagi membanggakan diri mereka? Adalah orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit, orang-orang yang tidak mau berbagi. Jadi orang-orang yang tidak mau berbagi, orang yang tidak mau tahu dengan orang-orang yang di sekitar dia yang mungkin sangat membutuhkan. Dia, jadi kayak saya sebutkan tadi, mungkin dia telah berhasil mencapai apa yang dia inginkan. Karena kalau tidak berhasil, kayak begini ya, saya ulangi lagi, karena kalau karakter membanggakan ini, mohon maaf ya, kalau dia tidak mampu berhasil mencapai apa yang dia inginkan, berarti kan dia pada posisi yang sama dengan orang lain, rata-rata mungkin. Misalnya pendapatannya itu sederhana, mungkin gajinya hanya, mohon maaf ya, bukan merendahkan ya, mungkin pendapatan dalam sebulannya itu hanya 1 juta ataupun 1,5 juta. Ini sih tidak masalah. Tapi yang jadi masalah adalah ketika dia ini yang memiliki karakter seperti itu, biasanya ya, dia menuntut orang lain untuk tidak menyombongkan diri karena memang dia melihat dari dirinya, saya ini kan tidak mencapai apa yang saya inginkan. Ya. Jadi dia menuntut orang lain itu tidak menyombongkan diri. Tapi kalau dia bersikap dengan sesama dia, dengan sesama orang yang profesi dengan dia, pendapatannya sama juga dengan dia, maka dia akan menyombongkan dirinya. Ada istilahnya, orang miskin itu jarang mereka sombong kepada orang kaya. Tapi orang miskin yang sebenarnya punya kesombongan, itu mereka itu sombongnya kepada sesama orang-orang miskin. Begitu. Oke? Alladzina, jadi saya disclaimer lagi. Jadi tidak masalah misalnya dengan pendapatan sederhana atau pendapatan lebih, bahkan bagi orang yang fokusnya itu kebermanfaatan, dia tidak perlu menjelaskan dia memiliki apa. Ya, dia tidak perlu menjelaskan dia punya apa yang Allah beri dari harta mungkin yang dia punya. Dia tidak perlu menjelaskan semua itu. Walaupun di dalam beberapa kesempatan dia harus menjelaskan itu. Mungkin ada satu keperluan. Dan orang yang fokus pada kebermanfaatan itu, dia tidak malu misalnya mungkin motornya motor biasa, mobilnya mobil biasa. Dia tidak malu. Ya, dia tidak malu karena hanya itu saja yang dia punya. Tapi kalau orang yang fokusnya tadi pada kebanggaan, mereka itu mungkin kalau naik motor yang sederhana mereka malu. Ya, mungkin naik motor yang sederhana mereka itu malu. Atau kendaraan yang sederhana itu mereka malu. Seperti itu. Apalagi kalau dulu begini. Dulu kalau masih di masa sekolah ya.
ada teman-teman, mungkin teman-temannya kita ya, itu malu kalau ditahu bajunya itu cuma dibeli dari pasar. Nah, paling bangga dia kalau misalnya dia itu beli bajunya di kota. Ini bukan soal beli baju di kota atau beli baju di pasar ya, tapi cara seseorang itu memandang rendah ya tempat dia membeli itu loh. Seakan-akan orang yang beli di pasar itu adalah orang-orang yang rendahan semuanya. Sedangkan orang-orang yang beli di kota itu adalah orang yang punya derajat yang tinggi. Ya. Tapi bukan berarti kita tidak boleh beli di kota ya. Silakan untuk semua itu. Makanya saya bilang fokus kita ke bermanfaatan. Kalau punya harta yang lebih, tidak masalah kita beli kendaraan mewah. Kalau kita punya harta yang lebih, kita mau bikin rumah bagus juga tidak masalah. Gitu. Semoga ini bisa dipahami yang tadi. Kemudian kata Allah, alladzina yabkhuluna. Orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri itu, mereka itu aslinya itu pelit, bakhil. Jadi aslinya mereka itu pelit, tidak mau berbagi. Mau diperintahkan untuk berzakat, mereka tidak mau mengeluarkan zakat. Bersedekah pun mereka juga tidak mau. Mungkin ada yang mau bersedekah, tapi ada penjelasannya di ayat setelah ini. Jadi orang sombong itu aslinya mereka itu pelit. Wa ya'murunan nasa bil bukhli. Selain mereka pelit, mereka itu juga menyuruh orang lain untuk pelit. Tapi mereka menyuruhnya itu dengan teori-teori. Dengan teori-teori yang ada. Mereka katakan begini, kenapa kalian harus memberi kepada orang yang tidak mampu? Bukankah itu menjadikan mereka lebih malas begitu? Tentu ketika kita memberi itu punya beberapa pertimbangan untuk kita tidak memberi mungkin kepada pengemis. Saya juga seringkali tidak memberi kepada pengemis. Saya juga paling banyak bahkan tidak mau memberi kepada pengamen. Pun kalau misalnya ada pengamen saya beri, itu bukan karena dia menyanyi. Tapi saya memberinya untuk diberikan kepada keluarganya yang mungkin tidak punya makanan di rumah. Seperti itu. Jadi wa ya'murunan nasa bil bukhl ini, mereka ini merancang ya, dalam logika mereka menyuruh orang lain juga itu untuk pelit. Jadi ada sebagaimana yang saya bilang tadi, kenapa kalian harus memberi? Bukankah itu akan menjadikan mereka itu semakin suka untuk meminta-minta dan seterusnya? Begitu. Kenapa mereka sampai mengajak orang juga untuk tidak memberi? Supaya mereka itu tidak nampak. Kan kalau semua orang itu pelit, maka akan mereka itu tidak akan terlihat pelit kan? Kalau semua orang itu pelit. Tapi kalau misalnya orang lain itu berbagi, mau untuk berbagi, mengeluarkan zakat, tentu ketika mereka tidak mau memberi, itu kan akan nampak sekali bahwa mereka ini adalah orang-orang yang tidak mau memberi. Seperti itu dia. Kemudian Allah katakan, وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Dan mereka itu juga menyembunyikan apa yang Allah telah berikan kepada mereka dari limpahan karunia-Nya Allah. Jadi mereka itu menyembunyikan. Menyembunyikan di sini pokoknya tidak mau. Ada hadis Nabi begini, sesungguhnya Allah, innallaha idza an'ama ni'matan ala 'abdin ahabba ay yadhhara athruha 'alaihi. Sesungguhnya Allah apabila memberi satu nikmat kepada seorang hamba, dia suka bila hamba itu menampakkan pengaruh dari nikmat itu pada dirinya. Jadi orang yang pelit ini, supaya mereka itu tidak ketahuan kalau mereka punya uang, mereka itu pakai pakaiannya compang-camping. Bahkan yang masih robek-robek. Mungkin kita punya pakaian yang robek-robek ya, tapi tidak sebagaimana mereka. Mereka itu sengaja memang untuk apa? Untuk mereka supaya tidak didatangi. Supaya tidak didatangi untuk dimintai zakat mereka.
Jadi mereka itu sudah wajib zakat sebenarnya, karena harta mereka itu sudah melewati nisab, lalu kemudian yang kedua sudah juga lewat haulnya. Cuman supaya mereka itu tidak ditagih oleh Baitul Mal, misalnya Baitul Mal negara. Baitul Mal negara itu kan tugasnya untuk menagih zakat dari orang-orang kaya. Itu terjadi di masa dulu itu, di peradaban Islam. Nah, mereka itu berupaya untuk memperlihat keadaan mereka itu sebagai orang miskin. Kalau mereka dilihat sebagai seorang yang tidak mampu, tidak punya harta, tentu Baitul Mal itu, petugas Baitul Mal itu tidak akan datang kepada mereka. Nah, begitu ya. Petugas Baitul Mal itu tidak akan datang kepada mereka. Sama juga yang seperti ini jangan ada di kita. Ada orang yang sedikit-sedikit mengeluh, apalagi mengeluh masalah harta. Saya ini tidak ada pekerjaan. Pas ada pekerjaan, mengeluh lagi. Saya ini gajinya hanya begini. Pas ada gajinya, mengeluh lagi dia. Saya ini begini. Pokoknya begitu terus. Banyak sekali kebutuhan. Apalagi saya punya anak-anak ini misalnya 2 atau 3. Pokoknya banyak keluhan. Jadi kalau kita pun banyak keluhan, itu menunjukkan bahwa memang kita ini bisa sama dengan orang ini yang menyembunyikan nikmat dari Allah dengan cara mengeluh kepada manusia. Jadi seakan menutupi nikmat yang Allah beri selama ini kepada kita. Kemudian Allah katakan, wa'atadna lil kafirina 'adzaban muhina. Dan kami sediakan bagi orang-orang yang kafir itu adab siksa yang menghinakan. Jadi karena mereka itu telah kufur nikmat. Kufur nikmat di sini tidak mau untuk mereka itu mengeluarkan zakat. Karena tidak mau mengeluarkan zakat dengan menampakkan seakan-akan mereka itu tidak memiliki harta yang telah melebihi haul dan nisab, maka Allah kemudian mengatakan Allah mengancam mereka dengan azab yang menghinakan nanti di akhirat kalau mereka tidak sempat bertaubat. Nah, jadi ayat ini saya ulangi lagi ya. Jangan sampai kita jadi sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Selalu mengeluh dengan pendapatan, selalu mengeluh dengan rezeki. Nah, gitu ya. Kemudian ayat yang berikut. Ini orang masih orang sombong, tapi dengan karakter kedua. Tadi yang karakter pertama. Kalau karakter pertama itu mereka itu pelit, ya, sampai mereka itu menunjukkan bahwa mereka itu seakan-akan tidak memiliki apa-apa, takut untuk dimintai zakat mereka. Nah, sekarang karakter yang kedua dari orang-orang yang sombong itu. Walladzina yunfikuna amwalahum ria'an nas. Dan juga orang-orang yang menafkahkan harta mereka atau menginfakkan hartanya karena ria kepada orang lain, ingin dilihat ataupun ingin dipuji. Jadi orang sombong itu, karakter yang kedua ini, mereka itu mungkin bisa karakter yang kedua ini ya, dalam satu orang bisa juga orang berbeda. Kalau misalnya dia dalam satu orang ya, dia tidak punya kepentingan dunia, maka dia akan bakhil, dia akan pelit. Tapi kalau misalnya dia punya kepentingan dunia, maka dia akan berinfak. Apa kepentingan dunia di sini? Tentu kepentingan dunia di sini yaitu ingin mendapatkan pujian dari manusia. Tapi bukan sekedar itu saja. Mereka ingin mendapatkan balasan yang lebih dari apa yang mereka beri itu. Dan balasan itu mereka ingin
dari manusia yang mereka beri, ataupun yang melihat mereka ketika mereka memberi. Misalnya begini, walaupun tidak semua ya, misalnya mereka ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah, ataupun sebagai anggota DPR. Sewaktu mereka belum mencalonkan diri, mereka itu terkenal sebagai orang yang tidak mau untuk berbagi, atau jarang sekali mereka terdengar berbagi. Nah, lalu ketika mereka ini sudah mencalonkan diri sebagai kepala daerah, atau misalnya calon anggota DPR, atau calon apalah seperti itu, mereka mulai berlomba-lomba untuk membantu orang lain. Jadi tujuan mereka itu bukan karena Allah, tapi tujuan mereka itu untuk mendapatkan sanjungan dan pujian dari manusia, yang mana itu nanti akan berdampak pada pemilihan nanti. Nah, yang tentu hasilnya yang mereka inginkan adalah mereka bisa menjadi kepala daerah ataupun anggota DPR. Seperti itu. Walaupun kita tidak mengatakan bahwa anggota DPR hari ini, mereka ketika memberi, itu memberinya dengan ria. Nah, kita tidak mengatakan seperti itu ya. Tapi yang maksud saya adalah, jadi mereka ini memberi dengan tujuan untuk mendapatkan hasil dari dunia saja. Jadi balasan dari dunia saja. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang yang pertama kali yang akan dimasukkan ke dalam neraka itu adalah orang-orang yang melakukan ibadah dengan ria. Ini ada di dalam hadis Abu Hurairah tentang 3 orang. 3 orangnya ini nanti akan diadili di akhirat. Yang pertama, orang yang mati syahid. Ketika nanti dia sudah dihadapkan dengan amalan-amalan yang dia lakukan, itu berjuang atau berperang semasa di dunia, maka dia mengatakan dia melakukan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kemudian Allah membantah bahwa dia melakukan semua itu hanya untuk mendapatkan pujian atau ingin dikenal sebagai pahlawan. Atau mereka melakukan itu karena kefanatikan golongan mereka saja. Kemudian orang yang kedua, jadi setelah dia dibantah seperti itu, maka dia kemudian langsung dimasukkan ke dalam neraka. Ini orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka ini. Kemudian orang kedua atau golongan kedua dipanggil lagi. Golongan kedua ini adalah golongan yang dikenal sebagai ustadz ataupun ustadzah. Ditampakkan kepada mereka amalan-amalan mereka semasa di dunia. Mereka menghafal Al-Quran, mereka mengajarkan Al-Quran, mereka dipanggil sebagai ustadz ataupun ustadzah, da'i, da'iyah, dan seterusnya. Lalu kemudian para ustadz atau ustadzah ini, mereka mengatakan di akhirat itu mereka melakukan semua itu karena Allah. Dari menghafal Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, berdakwah, dan lain-lain. Dan mereka mengatakan semua mereka lakukan karena Allah. Tapi Allah kemudian mengatakan, dusta. Kamu melakukan semua itu karena kamu ingin mendapatkan pujian dan sanjungan dari manusia, dan pula kamu ingin disebut sebagai orang alim saja atau ulama. Maka mereka ini dimasukkan ke dalam neraka. Dan orang yang ketiga adalah orang yang senantiasa gemar bersedekah, gemar berbagi. Ya, gemar bersedekah atau gemar berbagi, dinampakkanlah amalan yang dia lakukan semasa di dunia, lalu dikatakan kepada dia, dia senang ini, lalu kemudian dikatakan kepada dia mengatakan kepada Allah bahwa dia melakukan itu karena Allah. Tapi kemudian Allah katakan, dusta, kau melakukan itu hanya untuk mendapatkan dunia saja. Maka golongan yang ketiga ini dimasukkan ke dalam
ke dalam neraka. Jadi kita dapati juga dari mereka yang memberi ini, apalagi orang-orang yang telah berkuasa, oknum-oknumnya ya, mereka memberi untuk bisa bertahan dengan posisi ataupun jabatan mereka saja. Kita kasih contoh saja, misalnya kepala daerah. Di awal mereka terpilih, misalnya tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, mereka melakukan aktivitas pemerintahannya. Kemudian mulai tahun keempat atau di akhir masa jabatan itu, mulailah kemudian mereka berbagi lagi, memberi kepada orang lain. Mungkin ada anggota DPR yang insya Allah tulus hati mereka untuk memberi. Tapi ada saja oknum-oknum yang dimana ketika mereka memberi, tujuan mereka memberi itu agar mereka itu tetap dengan posisi mereka. Dan bisa terpilih lagi pada pemilihan yang berikut. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah, mereka ini adalah orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong, yang kalau mereka berbagi itu tujuannya hanya untuk mendapatkan keuntungan duniawi saja. Kemudian Allah katakan, ada lagi sabda Nabi, kata Nabi, satu hal yang paling aku khawatirkan kepada kalian yaitu syirik kecil. Lalu kemudian para sahabat itu bertanya kepada Rasul, apa itu syirik kecil? Kemudian kata Rasul, syirik kecil itu adalah riya. Riya itu ibarat semut hitam yang berdiri di atas batu hitam, lalu itu terjadi di malam hari. Jadi riya itu ibarat semut hitam kemudian berada di atas batu hitam, lalu kemudian itu ada di malam hari. Tidak ada yang nampak. Tidak ada yang nampak. Yang tahu itu semut hanya dua saja. Yang pertama adalah Allah, yang kedua adalah semut itu sendiri. Orang lain tidak tahu. Makanya juga kita nih ketika kita beramal, maka kita ikhlaskan karena Allah untuk semua hal. Baca Al-Quran, mengajarkan Quran, berdakwah, sholat 5 waktu, dan lain-lain. Kemudian Allah katakan, وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا يَوْمِ الْآخِرِ. Dan mereka juga tidak beriman kepada Allah dan juga tidak beriman kepada hari akhirat. Orang yang memberi itu kan, kalau dia ikhlas itu kan, dia ingin mendapatkan balasan dari Allah nanti di akhirat. Dan dia melakukan itu karena memang keimanannya kepada Allah dan keimanannya kepada hari akhirat. Kan dia ingin mendapatkan balasan nanti di akhirat. Berarti kan dia harus beriman kepada hari akhirat itu. Itulah orang-orang beriman. Itulah orang-orang beriman. Makanya jangan juga sedikit-sedikit kalau kita ini bersedekah ingin mendapatkan yang lebih. Tidak masalah juga itu, tapi jangan itu menjadi yang pertama. Karena kalau itu menjadi yang pertama, dikhawatirkan itu menjadi dikhawatirkan kita itu ketika bersedekah hanya untuk mendapatkan dunia saja. Dan kalau kita tidak mendapatkan apa yang kita mau dari apa yang kita keluarkan, biasanya kita akan kecewa dan mempertanyakan apa yang Allah janjikan untuk kita ketika kita mau memberi dari dunia atau persoalan tentang dunia. Misalnya begini, ada orang yang punya uang 100.000. Karena dia pikir di dalam surat Al-Baqarah, siapa yang bersedekah, maka Allah akan ganti sampai 700 kali lipat. 700 kali lipat, maka dia hitung-hitung. Kalau dia 700 kali 100.000, berarti kurang lebih yang bisa dia dapatkan itu sekitar 70 juta. Sekitar 70 juta yang bisa dia dapatkan. Maka ketika dia memberi dengan motivasi yang tadi, dengan motivasi ingin mendapatkan dunia,
sudah dia kali 700, dia berilah 100.000. Lalu kemudian Allah uji dia. Allah uji dengan Allah bangkrutkan mungkin usahanya, dia dipecat dari pekerjaannya, dan lain-lain. Pasti dia mulai akan mempertanyakan apa yang selama ini telah dia beri. Ya Allah, selama ini kan saya sudah memberi. Ya Allah, selama ini kan saya sudah memberi. Kenapa belum ada balasannya? Justru balasan yang kau beri ini terbalik. Saya semakin sengsara. Na'udzubillahi min dzalik. Dia mengatakan seperti itu. Dia bilang dia semakin susah, dia bilang dia semakin sengsara, dan seterusnya. Akhirnya apa? Akhirnya kalau yang seperti itu, dia Allah cabut hidayahnya. Dia Allah tarik imannya. Apakah ini adil bagi dia? Dengan Allah mencabut hidayah dan imannya, adil. Karena memang dari awal ketika dia bersedekah, dia sudah hitung-hitungannya itu hitungan dunia. Jadi sudah dengan hitung-hitungan dunia. Kemudian Allah katakan, wa may yakunish syaitanu lahu qarina. Dan siapa yang mengambil syaitan itu sebagai temannya. Qarin itu kayak jin qarin. Jin qarin itu kayak bayangan. Dia sering mengikuti. Namanya bayangan, tidak akan terpisah. Itu disebut dengan qarin. Siapa yang mengambil syaitan sebagai temannya. Kenapa disebut syaitan sebagai teman? Syaitan itu sering membisikkan waswas syaitan ke dia untuk dia tidak mau bersedekah, untuk dia itu tidak bersedekah. Sekalipun mungkin dia bersedekah, tujuannya hanya untuk mendapatkan dunia. Jadi syaitan itu bisik supaya dia bakhil, supaya dia pelit. Atau mungkin kalau dia mau memberi, syaitan membisikkan kamu beri, tapi tujuanmu untuk dunia. Nah, maka kata Allah, siapa yang mengikuti syaitan, siapa yang mengikuti waswas syaitan itu, maka kata Allah, fasa'a qarina. Maka syaitan itulah seburuk-buruk teman. Nah, kenapa sampai disebut seburuk-buruk teman? Karena syaitan itu bermaksud untuk menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Sama dengan yang saya sebutkan tadi. Sampai akhirnya ada orang yang Allah tarik iman dan hidayahnya, padahal sebelumnya itu dia rajin bersedekah. Karena apa? Karena Allah tidak mau surga itu ditempati oleh mereka yang melakukan ibadah bukan karena Allah. Makanya kalau ada yang orang sering dengar, misalnya, oh dia itu Pak Haji, dia itu rajin sedekah, dia itu rajin sholat, na'udzubillah, kemudian dia didengar dia murtad, dan setelah itu dia mati dengan murtadnya itu, biasanya kan kita akan bertanya, lalu di mana keadilan Allah dengan amal ibadah yang mungkin selama ini dia lakukan? Itu yang kita tidak tahu. Padahal Allah mencabut hidayah dari dia karena amal yang selama ini dia lakukan itu dia tidak niatkan karena Allah. Itu kan sama dengan orang-orang munafik. Jadi sama dengan orang-orang munafik. Ada orang munafik yang dia berperang bersama Rasulullah. Kemudian dia ditebas. Sudah mau dekat mati, dia bunuh diri. Disampaikan ke Nabi karena para sahabat yang lain kan tidak tahu kalau dia ini bunuh diri. Disampaikan si fulan mati syahid. Kata Rasulullah tidak. Dia masuk ke dalam neraka karena dia bunuh diri. Kenapa bisa sampai dia bunuh diri? Ternyata penjelasannya karena dia ikut berperang bersama Nabi bukan untuk membela agama Allah, tapi karena kefanatikan suku. Jadi kefanatikan suku di masa itu. Nah, sama juga dengan kemerdekaan kita ini, tentara-tentara di masa pahlawan tahun 1945 itu, ada yang masuk ke dalam surga, ada yang masuk ke dalam neraka. Siapa yang masuk ke dalam neraka? Tentu mereka yang berjuang, yang mana mereka itu beragama selain dari agama Islam. Ini yang pertama. Dan bisa jadi juga yang kedua, mungkin
Mereka beragama Islam, tapi mereka itu berperang bukan atas nama Allah, atau membantu atau membela kepentingan manusia, hanya atas dasar kepentingan suku saja, kepentingan kelompok mereka saja. Seperti itu. Kemudian Allah katakan ayat ke-39, wa madza alaihim, dan apakah kerugian yang akan menimpa mereka, lau amanu billahi wal yaumil akhir, jika mereka itu beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat. Jadi Allah mempertanyakan kepada mereka, apa kerugian mereka itu kalau mereka itu berinfak atas nama Allah dan hari akhirat. Kan biasanya ada orang yang ketika mau bersedekah itu tujuannya kan untuk mendapatkan dunia. Nah, ketika mereka bersedekah untuk mendapatkan dunia, lalu kemudian dunia itu mereka dapatkan, itu kan mereka anggap itu keuntungan bagi mereka. Karena apa yang mereka beri mungkin hanya sedikit, dan apa yang mereka dapatkan bisa jadi lebih banyak. Bisa jadi mungkin 5 kali lipat ataupun 10 kali lipat. Itu hitung-hitungan mereka dari keuntungan pemberian mereka. Makanya kemudian di sini Allah tanyakan, apakah mereka itu merasa rugi ketika mereka memberi, yang mana niat mereka memberi itu karena Allah dan karena keimanan mereka kepada hari akhirat, di mana balasan mereka itu nanti akan mereka dapatkan di akhirat nanti. Jadi Allah tanya kepada mereka, apakah mereka merasa rugi atau ditimpa kerugian? Kemudian Allah katakan, wa anfaqu mimma razaqahumullah, dan mereka itu berinfak sebagian dari apa yang telah dikaruniakan Allah kepada mereka. Allah sampai menyebutkan mimma razaqahumullah. Nah, saya pernah kasih gambaran begini. Misalnya ada orang yang punya uang 10 juta. Disuruh dia untuk bersedekah 1 juta, pasti dia tidak mau. Ya kan? Dia akan mengatakan, kok saya harus mau bersedekah 1 juta? Ini kan uang saya. Ini berbeda kalau misalnya dengan kasus yang satu lagi. Kalau misalnya ada orang yang tidak punya uang, lalu tiba-tiba ada orang satunya lagi datang ke orang ini, disampaikan begini, tolong kamu saya beri uang 10 juta. Dengan syarat 1 jutanya kamu beri kepada orang lain. Ya kan? Maka tentu dia yang tadinya tidak punya uang, lalu kemudian diberi uang 10 juta dengan syarat dia harus memberi 1 juta ini kepada orang lain, pasti dia akan memberinya. Kenapa? Karena dia pikir dia bisa mendapatkan uang 9 juta. Dengan syarat hanya mengeluarkan 1 juta, itu pun bukan uang miliknya dia. Begitu ya. Di sini Allah kemudian menyebutkan mimma razaqahumullah. Allah mengatakan apa saja yang kita keluarkan atau apa saja yang kita miliki yang di mana Allah perintahkan kita untuk mengeluarkannya, itu merupakan pemberian dari Allah. Kenapa sampai kita susah untuk bersedekah? Kenapa sampai kita susah untuk mengeluarkan zakat? Kenapa sampai kita susah untuk mengeluarkan zakat? Karena kita merasa itu merupakan harta milik kita. Padahal Allah kemudian menyebutkan harta itu semuanya dari Allah, yang mana kemudian Allah memberikannya kepada kita. Begitu dia. Nah, coba saya tanya, mana yang paling susah mau keluar, kasih keluar? Sedekah atau zakat? Yang paling susah di antara dua ini adalah zakat. Paling susah ini zakat. Padahal kalau secara hitung-hitungan, dia hanya 2,5% saja dalam hitungan setahun. Contoh misalnya begini. Ada orang yang punya uang 100.000. Nah, dia kan hanya mengeluarkan kurang lebih 2.500 saja. 2,5%.
Hanya 2.500 ya. Coba saya hitung dulu. Iya, 2.500. Itu kan gampang. Tapi bagaimana kalau misalnya dia punya uang 1 juta? Dia hanya mengeluarkan 25.000. Ini kalau hitungan haul dan nisabnya ya. Bagaimana kalau dia punya uang sekitar 10 juta? Dia harus mengeluarkan 250.000. Bagaimana kalau dia punya uang 100 juta? Dia harus mengeluarkan 2,5 juta. Masalahnya di situ. Zakat ini memang hitungannya 2,5. Tapi semakin banyak uang yang dimiliki oleh seseorang, maka akan semakin terlihat banyak apa yang dia keluarkan. Syaitan itu akan membuat, kan dari 100%, kemudian dikasih kurang 2,5, itu kan hanya 97, sisanya kan 97,5, masih banyak. Yang Allah perintahkan untuk dikeluarkan itu kan 2,5. Dibandingkan, kalau mau kasih banding, 97,5 dengan 2,5, tentu paling banyak itu 97,5. Ya begitu kan? Tapi ketika ada orang yang Allah beri sekitar uang 200 juta, misalnya ada orang yang dikasih uang 200 juta, dan bisa jadi ini kita. Cuman kan orang tidak pegang uang sebanyak itu kan. Kalau misalnya ada orang yang dia kasih uang 200 juta, lalu disampaikan ke dia untuk mengeluarkan zakat senilai 5 juta, maka dia akan merasa 200 juta kurang 195 juta ya, 195 juta itu kecil, sedangkan 5 juta itu banyak. Dan itu permainannya syaitan. Sehingga dia mulai tidak lagi memperhatikan yang 97,5, yang 195 juta ini. Tapi yang bikin pusing sama dia adalah yang 2,5, yang hanya senilai 5 juta. Yang dimana dia sulit sekali untuk mengeluarkan itu. Orang susah sekali untuk membayangkan ini, karena mungkin orang belum ada uangnya. Tapi kalau misalnya orang sudah punya uang senilai 200 juta itu, dan harus mengeluarkan 5 juta, paling juga susah orang akan mengeluarkan. Dan itu rata-rata, kebanyakan. Orang ketika sudah tahu dia harus mengeluarkan senilai itu, kebanyakan daripada mereka tidak mau mengeluarkan. Paling mereka kasih keluar hanya 1 juta saja. Padahal hukumnya itu wajib. Kemudian Allah katakan, wa kana Allahu bihim alima. Dan Allah itu senantiasa mengetahui keadaan mereka. Jadi Allah tahu apa yang diberi oleh manusia, dan Allah tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Jadi niatnya dia memberi itu apa, dan apa yang dia beri juga itu Allah tahu. Karena Allah tahu, maka nantinya Allah akan memberi balasan. Bagi orang yang memberinya karena Allah menginginkan balasan nanti di akhirat, maka dia tidak akan mendapatkan kerugian. Allah pasti akan memberi balasan dari apa yang dia minta. Tapi mereka yang memberinya karena untuk mendapatkan keuntungan dunia, tentu mereka akan mendapatkan kerugian karena mereka tidak akan mendapatkan balasan apapun nanti di akhirat. Bahkan nanti dia akan dimasukkan ke dalam neraka sebagaimana hadis yang saya sebutkan tadi. Mungkin hanya demikian pembahasan kita di kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan bagi kita dan keberkahan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Yang ingin bertanya dipersilahkan. Izin bertanya, Ustaz. Ya, silakan. Bagaimana niat mau niat sedekah subuh untuk mengamalkan hadis Rasulullah?
sedekah, mengenai sedekah di waktu fajar, pendapat Ustaz. Oke, baik, terima kasih. Terkait dengan masalah sedekah subuh itu memang ada di dalam agama kita. Dan ini amalan-amalan yang bahkan disebutkan oleh beberapa ustaz tentang sedekah subuh. Sampai ada orang yang punya pundi kayak kaleng begitu, ya pundi wis ya. Lalu kemudian sebelum sholat subuh ataupun setelah sholat subuh mereka itu memberi atau bukan memberi, memasukkan uang ke dalam pundi atau kaleng itu, kaleng wis itu. Ya, dan itu tidak masalah, boleh. Bukan soal tidak masalah. Masalahnya di mana kalau Ustaz bilang tidak masalah? Sebenarnya makna sedekah subuh itu ada hadis Nabi tentang malaikat. Ya, saya cari dulu hadis Nabi malaikat. Malaikat subuh, Ustaz. Iya, ada hadis Nabi itu. Ini dari Abu Hurairah diriwayatkan menyatakan bahwa setiap pagi ada dua malaikat turun ke bumi. Salah satunya berdoa, ya Allah berikanlah ganti balasan yang lebih baik kepada orang yang berinfak. Sementara yang lain berdoa, ya Allah hancurkanlah harta orang yang kikir. Sebenarnya makna sedekah subuh itu lebih dalam ya. Dia itu setelah sholat subuh langsung berbagi. Jadi langsung datang kepada penerima. Karena bisa jadi ada orang yang di waktu subuh itu tidak punya makanan. Tidak punya makanan untuk keluarganya. Jadi dia mulai itu datang kepada orang-orang yang tidak mampu. Ini sejalan dengan pertanyaan Rasul kepada Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu kan pernah ditanya, siapa yang hari ini sudah atau di pagi tadi sudah menguburkan orang meninggal? Abu Bakar angkat tangan. Siapa yang sudah menjenguk orang sakit? Abu Bakar angkat tangan. Jadi makna sedekah subuh itu orang yang sudah lebih awal membantu orang lain sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar. Itu makna sedekah subuh itu seperti itu. Ya, sebenarnya seperti itu, bukan, walaupun tidak masalah ya kita misalnya, saya sedekah subuh ini harus kasih masuk uang di pundi. Itu tidak masalah, tapi sebenarnya maknanya lebih dalam, kita itu disuruh untuk segera membantu orang yang tidak mampu. Supaya mereka mungkin di hari itu tidak punya makanan, bisa segera terjamin makanan mereka di hari itu. Seperti itu makna sedekah subuh sebenarnya. Ada lagi? Tanya Ustadz. Iya, silakan. Mau tanya soal ini Ustadz, kalau misalnya ada apakah misalnya kita bernazar begitu, misalnya ada satu keperluan, misalnya kalau kalau ketika saya mendapatkan ini, insya Allah saya akan puasa 3 hari begitu. Apakah ini akan bisa tergelincir ke dalam sesuatu yang tidak ikhlas karena Allah, atau bisa jadi sesuatu yang tidak ikhlas karena Allah, atau termasuk yang syirik begitu Ustadz, condong ke dunia. Kemudian yang kedua, ketika misalnya kita melakukan sesuatu, sebenarnya itu awalnya niat karena ingin melakukan kebaikan. Ketika di tengah perjalanan melakukan kebaikan itu ada sedikit
terbersit kebanggaan atau apa sifat tidak sampai ria sih, cuman merasa bangga diri begitu. Tapi kemudian kita menyadari kemudian segera beristighfar dan memohon ampun kepada Allah. Apakah ketika kita tergelincir hatinya itu termasuk sudah tercatatkan dosa syirik kecil itu riya atau seperti apa Ustadz? Syukron. Iya. Yang pertama, nazar itu diperbolehkan di dalam agama kita, tapi hukumnya itu makruh. Nazar itu hukumnya itu makruh, karena nazar itu beramal, itu cara beramalnya orang-orang pelit itu. Nazar itu cara beramalnya orang-orang pelit. Dan untuk membatalkan nazar ini ada ininya, ada kafaratnya. Jadi kalau tidak dia laksanakan nazar itu, maka dia harus memberi makan kepada 10 orang, atau memberi pakaian kepada 10 orang, atau berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Seperti itu. Makanya kita kalau beramal tidak usah dengan nazar. Walaupun itu diperbolehkan, bukan haram, tapi kan kita ini sudah Allah beri nikmat sebenarnya dengan begitu banyak nikmat. Kalau kita misalnya melakukan satu amalan dengan menuntut Allah harus memberi ini kepada kita, ini seperti seakan-akan kita tidak melihat nikmat yang lain yang Allah beri. Dan bisa berbahaya juga bagi kita apabila Allah itu yang tahu segala kondisi kita, lalu tidak memberi sesuai dengan apa yang dengan apa yang kita nazarkan itu. Kita akan bertanya-tanya, kok begini, kok jadi seperti ini, padahal saya sudah nazar, tetap saya begini, tidak lulus dan seterusnya, misalnya tidak dapat pekerjaan itu. Nah, ini dikhawatirkan. Jadi bisa melemahkan iman seseorang kepada Allah dengan nazar tadi. Walaupun saya sebutkan tadi tidak diharamkan untuk bernazar, tidak diharamkan. Kemudian yang kedua, iman ini kan naik turun. Jadi iman itu naik turun. Di awal mungkin kita ikhlas. Pada perjalanannya, misalnya kita bikin satu komunitas dakwah nih. Kita bikin satu komunitas dakwah. Atau gitulah. Kemudian di awal kita ikhlas. Pada perjalanan komunitas ini mulai dikenal banyak orang. Nah, di sini ujian bagi kita. Mau naik atau turun iman. Kapan iman jadi turun? Ketika kita merasa semuanya terjadi karena kita. Nah, kapan dia iman naik? Kalau iman itu naik, itu sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman di dalam ayat Al-Quran. Ketika ada syaitan yang berupaya untuk menguji keimanannya dia dengan tujuan untuk merendahkan imannya Sulaiman ini, Nabi Sulaiman mengatakan, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya? Ya, jadi ini perkataannya Nabi Sulaiman ini yang ada di dalam ayat Al-Quran. Dengan apa yang sudah dia miliki, syaitan berupaya untuk menggelincirkan dia. Itu seperti itu. Jadi harus setiap saat dengan apa yang mungkin kita miliki atau apa yang kita capai, maka kita ucapkan Alhamdulillah, atau La haula wa la quwata illa billah, atau secara bahasa Indonesianya kita sampaikan kepada orang itu, kita katakan bahwa semuanya ini terjadi karena Allah. Adapun kita melakukannya atas dasar pertolongannya Allah untuk kita. Seperti itu. Jadi kalau misalnya terlibat dalam satu komunitas, ataupun kita sebagai orang yang mengajar Al-Quran, perlu untuk kita saling memberikan peringatan seperti ini. Mungkin begitu. Kalau sempat terjerumus misalnya, iya ini terjadi karena saya, tinggal istighfar saja. Jadi istighfar saja. Insya Allah dia tidak sampai ke riya, cuma ke sum'ah. Sum'ah itu atau ujub. Sum'ah atau ujub itu berbangga-bangga. Semua tidak terjadi kecuali karena saya. Nah, itu yang dikhawatirkan. Jadi niatnya tetap masih karena Allah, cuman agak turun imannya. Begitu mungkin. Wallahu a'lam.
Ada lagi? Allah tidak mau surga jadi tempat orang yang apa, Ustaz? Allah tidak mau surga itu jadi tempatnya orang-orang munafik. Makanya kita sering dapati ada orang yang mungkin dulu rajin sholat, akhirnya dia murtad, kemudian dia mati dengan keadaan murtad itu. Orang yang dulu dikenal sebagai orang yang rajin sedekah, seperti itu semuanya. Makanya jangan heran kalau misalnya ada orang yang begitu, dikenal kemudian murtad. Dulu kan dia itu ustadz, kemudian dia murtad. Nah, itu karena amalan yang dia lakukan dulu niatnya bukan karena Allah. Jadi Allah mengharamkan surga itu kepada orang yang memiliki sifat munafik. Munafik itu tidak ada yang tahu kecuali hanya dia sendiri dengan Allah. Adapun perbuatan munafik itu bisa menjangkiti banyak orang. Tinggal nanti kita saling mengingatkan. Apakah kita masuk surga itu karena rahmat Allah, Ustaz? Pernah dengar begitu? Iya. Tidak ada orang yang masuk surga karena amalan. Semua orang itu masuk surga karena rahmatnya Allah. Jadi ibarat masuk surga itu begini. Kayak kita kan pergi ke wahana. Wahana itu kan ada tiketnya atau karcisnya. Karcis itu kan kita beli dengan uang dulu. Nah, kalau sudah beli dengan uang itu tiket, baru tiket itu kita tukar nanti kita beri nanti di pintu masuk, misalnya pintu masuk kedua. Pintu masuk pertama di situ beli tiket. Pintu masuk kedua di situ kita tukar tiket itu, kita beri tiket itu supaya kita bisa masuk. Jadi amalan kita itu ibarat uang, dan tiket itu rahmat dari Allah. Tidak bisa orang itu masuk ke tiket yang wahana yang misalnya wahana yang besar ini ya, bukan wahana kaleng-kaleng yang kecil-kecil yang boleh langsung pakai uang. Kalau misalnya ada wahana kayak di Transmart begitu, kalau misalnya ada orang langsung masuk ke situ kemudian langsung kasih uang, tidak diterima. Dia harus tukar dulu. Dia harus beli tiketnya dulu. Gitu ya. Makanya kata Nabi, tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalannya. Para sahabat tanya, termasuk engkau? Ya, kata Nabi, termasuk saya. Termasuk diriku, kata Nabi. Kemudian kata Nabi, orang-orang yang masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Gitu. Lalu tujuan apa kita beramal? Nah, kayak ibarat tiket tadi, untuk bisa mendapatkan rahmatnya Allah. Jadi kita semua ini beramal ini untuk bisa mendapatkan rahmatnya Allah, yang mana rahmat itu bisa memasukkan kita ke dalam surga. Bagaimana dengan kita ingin bersedekah untuk dakwah tapi tertahan karena ingin bersedekah untuk dakwah tapi tertahan karena untuk menjaga dari fitnah? Apakah memang lebih baik untuk tidak dilakukan? Bersedekah di dalam Al-Quran itu ada dua. Yang pertama secara terang-terangan, yang kedua secara sembunyi-sembunyi. Yang sembunyi-sembunyi ini dilakukan oleh Abu Bakar, yang terang-terangan ini dilakukan oleh Umar. Bersedekah dengan sembunyi-sembunyi itu tentu bagus, tapi juga bersedekah dengan terang-terangan itu dalam beberapa kondisi juga itu bagus untuk memotivasi. Jadi Umar itu
melakukan sedekah secara terang-terangan untuk memotivasi orang lain. Tidak masalah kita untuk bersedekah, tidak masalah kita itu bersedekah dengan terang-terangan. Yang penting tujuan kita itu untuk memotivasi orang lain. Yang salah itu adalah mau bersedekahnya diam-diam ataupun terang-terangan. Yang salah kalau niatnya itu karena dunia saja, untuk dapat popularitas, pujian, dan seterusnya. Membatalkan amalan juga karena manusia itu juga ria. Jadi bersedekah. Misalnya ada orang ini, mau dia bersedekah di kotak amal misalnya ya. Sudah niat karena Allah ini ke masjid. Lalu dia batalkan karena ada orang dapat lihat. Itu bisa jadi ria. Karena dia membatalkan amalan itu karena manusia. Jadi tetap dia bersedekah, tinggal dia jaga niatnya saja. Karena Allah. Bagaimana memberi pemahaman kepada teman-teman yang sudah menjadi orang tua agar tidak membeda-bedakan anak yang satu dengan anak yang lain. Karena memang harus disadari oleh orang tua. Makanya menikah itu ada parentingnya kan. Menikah itu setelah menikah bukan berarti belajar itu berhenti. Jadi setelah menikah tetap harus belajar agama. Dan belajar itu tidak boleh berhenti kecuali sudah mati. Untuk pernikahan, sebelum menikah, belajarlah bagaimana dalam Islam itu menjadi suami yang baik dan istri yang baik. Kalau sudah punya anak, belajarlah bagaimana dan ibu yang baik. Kalau sudah punya cucu, belajarlah bagaimana bagaimana menjadi kakek yang baik atau nenek yang baik. Begitupun kalau misalnya anak sudah menikah, belajarlah menjadi mertua yang baik bagi anak menantu, sebagaimana Rasulullah menjadi mertua yang baik bagi Ali bin Abi Thalib. Nah, kalau sudah belajar, maka orang itu akan bisa tahu bagaimana cara dia menjadi seorang bapak atau menjadi seorang ibu sesuai dengan Al-Quran maupun hadis, atau dia bisa belajar juga dari sirah nabawiyah, dari kisah-kisahnya Nabi dalam rumah tangga. Ya nanti yang begini harus ada kesadaran dari orang tua sih sebenarnya, yang sudah memiliki anak atau yang sudah punya anak, bahkan yang lebih dari satu. Kesadaran orang tua untuk dia belajar agama. Dan memang karakter setiap anak itu beda. Anak pertama biasanya lebih kalem, anak kedua biasanya lebih terbuka, anak ketiga biasanya lebih dekat, maksudnya lebih dekat, lebih manja. Tinggal bagaimana penyesuaian bapaknya. Saya bahkan yang tidak sepakat dan tidak setuju secara pribadi, ada sistem penjuaraan di sekolah. Ada sistem penjuaraan di sekolah. Kalau di TK itu bagus, di TK itu mereka bukan juara. Semuanya dikasih naik dikasih maju di depan. Jadi bilang anak yang rajin datang ke sekolah, ada anak yang tulisannya bagus, ada anak yang bacaannya bagus. Jadi itu kalau di TK begitu ya. Kalau di TK anak saya begitu. Kalau di SD kan rata-rata juara 1, juara 2, juara 3. Kasihan orang tua yang tidak dapat juara, bagaimana kamu ini nakal sekali. Bisa jadi yang tidak dapat juara itu lebih rajin dia di sekolah membantu guru-gurunya. Oke, mungkin demikian. Ini sudah jam 9:05. Terima kasih semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala kembali lagi mengistiqomahkan kita di jalan-jalan kebaikan. Begitupun dengan kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.